Pingin kualitas foto atau video kamu terlihat lebih bagus, tapi terkendala dengan budget? Di video kali ini, saya akan membahas sebuah lensa yang wajib dimiliki oleh para konten kreator dengan budget yang minimalis. Selamat datang di channel Tikunesia, dan seperti biasa, channel ini akan banyak membahas tentang teknologi dan juga multimedia, mulai dari unboxing, review, tutorial, dan juga tips and trick. Jadi, kalau kamu tertarik nih sama hal-hal tersebut, nggak usah pikir panjang, langsung aja subscribe dan juga aktifin tombol notifikasinya. Pastikan juga notifikasinya berada di mode all, sehingga kamu nggak akan ketinggalan update-update terbaru dari kita. Di video sebelumnya, saya sudah menceritakan kalau saya sudah sempat syuting menggunakan lensa baru, yaitu Seven Artisans 25mm f1.8. Jadi sekarang kondisinya udah nggak bener-bener baru ya, sudah beberapa kali saya gunakan untuk rekam video dan juga beberapa kali ambil foto. Karena saya bener-bener pingin review tuntas sebelum saya ceritakan ke kamu gimana sih pengalaman menggunakan lensa ini. Lensa ini saya dapatkan di harga Rp719.000. Itu sudah termasuk bonus filter UV dan juga lens pen. Untuk link pembeliannya nanti cek aja di kolom deskripsi di bawah. Untuk unboxing experience-nya cukup menarik ya, walaupun packagingnya nggak premium banget. Tapi saya sangat mengapresiasi kualitas dari packagingnya, mengingat harganya yang cuma 700 ribuan aja. Tapi kita bisa melihat adanya effort dari Seven Artisans ini untuk membuat packaging yang nggak asal-asalan. Di dalam boxnya terdapat kartu garansi dan juga manual book berbahasa Cina dan juga bahasa Inggris. Untuk lensanya sendiri dibungkus dengan plastik. Tapi jangan khawatir, karena di dalam boxnya juga terdapat busa yang digunakan untuk melindungi lensa ini dari goncangan saat pengiriman. Cuman saya mengharapkan adanya tambahan silika gel ya di dalamnya supaya lebih aman. Biasanya di produk-produk seperti ini ada sih, cuman di unit yang saya terima ini nggak ada. Oh ya, selain untuk Canon EOS M series, lensa ini juga tersedia untuk mounting Sony, Fuji, dan juga Panasonic. Material bodi dari lensa ini terbuat dari metal, sehingga memberikan kesan yang premium dan juga kokoh. Berat dari lensa ini sendiri mencapai 161 gram, yang kalau kita bandingkan dengan lensa kit bawaan Canon yaitu 18-55mm, itu hanya terpaut sekitar 60 gram aja. Lensa ini memiliki dua ring adjustment, yaitu satu ring fokus yang ada di bagian depan dan juga satu ring aperture yang berada di bagian belakang. Baik ring fokus maupun aperture-nya memiliki feel yang cukup smooth dan juga berat. Bukan berat yang membuat kita sulit untuk memutarnya, tetapi berat yang cukup untuk mencegah kita menggeser baik fokus maupun aperture-nya secara tidak sengaja waktu kita pegang kameranya. Untuk itu saya berikan nilai positif untuk poin yang satu ini. Sebelum saya lanjut, saya mau jelaskan kenapa saya pilih untuk upgrade dari lensa kit ke Seven Artisans 25mm f1.8 ini. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau sekarang saya pakai Canon EOS M2 sebagai kamera utama saya, yang mungkin beberapa dari kalian banyak yang sudah tahu kalau kualitas autofocus dari kamera ini nggak begitu bisa diandalkan. Sehingga pada saat saya syuting talking head seperti ini, saya sering menggunakan manual fokus supaya fokusnya nggak lari-lari. Sebenarnya inceran awal saya adalah lensa native-nya Canon, yaitu 22mm f2. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau ujung-ujungnya saya pakai manual fokus juga, jadi nggak ada salahnya kalau saya pilih lensa manual aja sekalian, karena pasti harganya juga jauh lebih murah. Jadi sisanya bisa saya gunakan untuk upgrade lighting ataupun yang lain. Dan juga focal length 25mm ini buat saya cukup wide untuk saya gunakan syuting di studio saya yang cukup sempit ini. Ya, studio saya ini hanya berukuran
2 meter kali 2,5 meter aja, yang membuat saya harus melupakan lensa bokeh murahnya Canon, yaitu 50 mm f1.8. Ngomong-ngomong soal bokeh, lensa ini memiliki bukaan yang cukup lebar di f1.8 sampai f16. Jadi buat kamu yang hobi bikin foto-foto bokeh, lensa ini bisa jadi salah satu solusi lensa bokeh yang cukup low budget. Dan juga di bukaan f1.8 itu memungkinkan kamu untuk mengambil foto maupun video dalam kondisi low light. Berikut adalah hasil foto dan juga video yang diambil menggunakan lensa ini di f1.8. Selanjutnya, buat kamu yang penasaran, ini adalah perbandingan hasil foto dari lensa ini dan juga lensa kit bawaannya Canon 1855mm di focal length yang sama 25mm dan juga di bukaan yang sama f4.0. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih, kira-kira kalau untuk vlogging, lensa ini recommended nggak sih? Ya, semua kembali ke kebutuhan masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya di focal length 25mm itu masih bisa-bisa aja dipakai untuk vlogging, walaupun sebenarnya masih kurang sedikit wide ya, karena frame kalian akan dipenuhi dengan wajah kalian aja, jadi kurang bisa menunjukkan keadaan sekitar yang tentu saja merupakan poin penting dari sebuah vlog. Ya agak gimana ya, vlog jalan-jalan misalnya, tapi yang kelihatan cuma wajah kalian aja tanpa keadaan sekitarnya bisa terlihat, walaupun sebenarnya masih bisa di cover dengan B-roll, tapi tetap aja kalau menurut saya akan mengurangi esensi dari sebuah vlog. Kemudian poin yang kedua adalah manual focus yang mungkin akan membuat kalian bisa kehilangan beberapa momen penting saat vlogging, karena harus diakui ya, manual focus itu butuh kebiasaan. Harus sering latihan supaya terbiasa. Kemudian poin yang ketiga juga tidak adanya image stabilizer, yang cukup merepotkan juga untuk para vlogger yang membutuhkan hasil video yang smooth tanpa menggunakan aksesoris seperti gimbal. Oke, jadi kesimpulannya, lensa ini worth it nggak sih untuk dibeli? Semua kembali ke kebutuhan kalian masing-masing. Karena saya sudah menjelaskan poin-poin penting dari lensa ini, baik poin positif maupun poin negatifnya. Cuman satu hal yang perlu saya garis bawahi di sini adalah di range harga 700 ribuan, lensa ini merupakan lensa yang wajib untuk kamu pertimbangkan. Like video ini jika kamu anggap menarik, dislike jika kamu anggap video ini sampah, dan juga share jika kamu care. This is Tekonesia, stay brainy because science is free.